いや、ごめん。想像してたのと違う感じのやつ来たから。Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ceritain requestan salah satu Barsemers yang berjudul Real Life, live action nih men. Ceritanya agak bikin enak-enak gimana gitu. Pokoknya makasih banyak deh buat penonton setia Storynema, khususnya yang udah berlangganan. Karena duit parkir bagimu adalah asupan gizi bagi tim Storynema. Asik. Dan mulai detik ini Nema bakalan nyebut atu-atu deh para Barsemers elit yang udah gabung di Storynema. Ada Pintu WTC Aja, Rima Pakpahan, Caca Utomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, Zaking, Duel Happy, Risma Hansa Hikari, Hairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif, Cendana, Allen, Bung Tel, Anasi, Nana, Alex Peter, Zitibot, T, Alif Raja Apsa, Jihan Udin, Aan Musolihan, C, Maling Konor, Aca, Rachel Topi Pontoh, XG Qs, Azhar Mohd Azhar, Farem Fans Halten Saren, 33, Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nes Cala, Dendi Saputra, Sahrul Doni, Fahmi Hakimi, Saya Nopi, Rizal Jailani, Sela Febiani 2003, Febi 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Eksis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus Official, Pais Hensme, Soul King, Vivo Indonesia, Galang Terter PSD, Farhan Afrizal, Dede Sugilar, Nilam Cahaya, Aloysius Felix. Dan buat Barsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Pada suatu hari, hiduplah seorang pria pengangguran bernama Arata Kaizaki, usianya 27 tahun. Karena udah lama nganggur, sehari-hari dia hanya tidur dan tidur. Nah, karena hari itu udah hari tua alias waktunya gajian, seorang temannya nelpon ngajak Kaizaki buat pergi minum-minum gitu. Kaizaki yang nggak pengen temannya tahu kalau dia pengangguran, dia pun menerima ajakan temannya itu. Tapi pas waktunya bayar, di perjalanan pulang, Kaizaki ketemu sama pria misterius men. Pria yang bernama Ryo Yoake ini ngejelasin kalau dia berasal dari sebuah proyek rahasia bernama Real Life. Dia ngasih penawaran ke Kaizaki untuk mengulang hidupnya yang amburadul dengan ikut eksperimen itu selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu, semua biaya hidup Kaizaki akan ditanggung oleh perusahaan. Bahkan entar pas eksperimennya udah kelar, Kaizaki bakal dikasih pekerjaan yang layak sama perusahaan. Nah, Kaizaki kayaknya tertarik tuh sama penawaran Yoake. Sambil ngeluarin pil Real Life, Yoake ngejelasin lagi kalau eksperimennya cukup simple. Kaizaki cuma ditugasin untuk kembali sekolah di bangku SMA. この春から1年間、高校生になって高校に通うだけです。高校生ぐらいまで若返れますから。うちで開発した新薬です。 Ngedengar hal yang gak mungkin terjadi, Kaizaki cabut tuh men. Sedangkan Yoake yang udah tahu kalau Kaizaki adalah seorang pengangguran akut, dia langsung ngasihin pil itu dan nyuruh Kaizaki buat mikirin lagi mateng-mateng. Mau direbus kali ya. Sampai pas di keesokan harinya, pas Kaizaki ngelihat cermin, gak berhenti di situ aja nih men. Di depan Yoake udah nyiapin semua kebutuhan sekolah Kaizaki. Di situ, Yoake ngejelasin kalau entar pas eksperimen Real Life berakhir, maka ingatan semua orang yang telah mengenali Kaizaki akan hilang, sedangkan ingatan Kaizaki tetap. Tapi, kalau Kaizaki ngebocorin eksperimen ini ke orang lain, maka perusahaan akan segera menghapus ingatan Kaizaki saat itu juga. Kaizaki さんに関する記憶は消えます。Kaizaki さんの記憶も消され、即座に実験終了となります。もしリライフのことを誰かに話したり、
Akhirnya, mau gak mau, Kaizaki pun pergi ke sekolah sebagai murid kelas 3. Dia mulai duduk di kursi yang kosong tuh. Tapi, gak diduga ahli gigi manapun, kursi yang dia duduki sebenarnya milik seorang dedek gemes bernama Chizuru Hishiro. 相手は10も下のクソガキだ。とりあえず目立たない席に座っとこう。そこ私の席なんですけど。すみません。編入してきたばかりなもんで。 Kaizaki lalu nyari tempat duduknya di papan dan ternyata Yoake juga berada di kelas yang sama, men. Nah, di hari pertama sekolah, Bu Guru langsung mengadakan ujian dadakan, men. Ternyata Kaizaki lupa nggak bawa alat tulis dan tanpa sengaja ngejatuhin rokoknya. Tentu aja, Bu Guru yang ngeliat itu pun langsung ngamuk ke Kaizaki dan nyuruh dia untuk menemuinya sepulang sekolah. Waktu ujian pun dimulai. Seorang dedek gemes yang bernama Rena Karyu yang tahu kalau Kaizaki nggak bawa alat tulis, dia pun langsung minjemin pensilnya. Dan begitu ujian kelar, Kaizaki sadar kalau Karyu lagi sakit, men. Dia pun nanyain kenapa dia nggak istirahat aja di rumah. Ngedenger itu, Karyu langsung marah dan bilang kalau ujian hari pertama nggak boleh dia lewatin. Kemudian salah satu temennya yang bernama Kazuomi Oga ikut ngejelasin kalau dulu Karyu selalu peringkat 1 dan menjadi perwakilan kelas, tapi karena kali ini dia sekelas sama Hishiro yang sangat pinter di sekolah, Karyu pun berusaha sekeras mungkin meskipun dirinya lagi sakit. Pas istirahat makan siang, Kaizaki sama Yoake ngeliat Hishiro yang kebingungan pas antri ngambil makan siang. Ngeliat itu, Kaizaki langsung nyamperin Hishiro sambil sok-sok perhatian gitulah ya. Ternyata Hishiro yang selalu dapat ranking pertama di kelas akan dapat privilege dari sekolah berupa makan siang gratis. Karena saat itu makan siang gratis sekolah lagi kosong dan Hishiro nggak bawa duit, dia nggak dapat jatah deh. Dan sebagai seorang cowok yang sebenarnya udah berusia 27 tahun, Kaizaki pun minjemin duitnya ke Hishiro. Pengangguran aja belagu. 持ってろな。ありがとうございます。 Sepulang sekolah, Kaizaki ketemu sama Bu Guru buat minta maaf atas kejadian yang udah disebabkan olehnya. Di sini, Kaizaki teringat dengan seniornya yang lagi dimarahi bos mereka. Usut punya usut, senior Kaizaki ini udah difitnah oleh beberapa karyawan di situ, men. Dan malam harinya, Kaizaki yang udah tahu kalau seniornya itu difitnah, dia mencoba untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya. Gak disangka, seniornya ternyata gak mempermasalahkan hal itu dan rela menghadapi semua fitnah itu, men. Pulangnya, Kaizaki sama Hishiro jalan bareng nih ceritanya. Nah, Hishiro mulai nyeritain seluk-beluk tentang dirinya yang sama sekali gak punya temen. Dan gara-gara kejadian di kantin tadi, Hishiro langsung anggap Kaizaki sebagai teman pertamanya. Ngeliat tapiat de Hishiro, Kaizaki ngasih saran untuk memperbaiki cara bicaranya yang kaku dan lebih banyak senyum ke orang lain. Nggak denger itu, Hishiro pun... いや、ごめん。想像してたのと違う感じのやつ来たから。 Karena senyumnya kayak pantat nahan boker, Hishiro ngutarain kalau dia sangat pengen berubah jadi pribadi yang gak kaku lagi. Dan sebagai langkah awalnya, Hishiro minta tukeran nomor HP tuh ke Kaizaki. Cair-cair. Besoknya di sekolah, Hishiro dan Kazuomi Oga dapat nilai terbaik di kelas dan mereka terpilih jadi perwakilan kelas, men. Sedangkan Kaizaki yang udah lama gak sekolah malah dapat nilai merah. Nah, ngelihat Karyu yang dapat peringkat di bawahnya, Hishiro pun... Rena, どうだった? Tentu aja, Kaizaki yang ngelihat senyum Hishiro jadi ngerasa bersalah, men. Pulangnya, Oga agak gimana gitu, karena Karyu nggak kepilih jadi perwakilan kelas juga. Sambil jutek, Karyu ngejawab kalau itu emang kesalahan dia. Ngelihat kedekatan mereka berdua, Kaizaki menyadari kalau Karyu ini naksir sama Oga. Di satu sisi, Karyu juga benci Hishiro karena telah ngerebut Oga dari dia. Ditambah lagi senyum nahan boker Hishiro yang ngerendahin dia tadi. Besoknya, Karyu makin kesel tuh pas ngeliat Oga sama Hishiro ngobrol di tangga sekolah. Kekesalannya itu semakin menjadi-jadi pas ngeliat senyum nahan boker Hishiro lagi, men. Kaizaki yang ngeliat itu jadi khawatir sama mental health-nya si Karyu.
Dan malamnya pas Hishiro lagi belajar sama guru, karena emosi yang udah memuncak, diam-diam Karyu ngambil tas Hishiro men. Tapi pas di luar, Karyu kepergok Kaizaki tuh. Sadar kalau tas yang dibawa Karyu adalah tas Hishiro, Kaizaki nanya dong. Karyu malah... なんで逃げんだよ。Di UKS, Kaizaki yang ngeliat Karyu teringat lagi pas seniornya dipecat oleh perusahaan. Di sini, Kaizaki minta penjelasan seniornya itu kenapa dia diem aja, padahal semua itu nggak bener. Akan tetapi, senior Kaizaki ini ikhlas men, dan dia berpesan kepada Kaizaki agar dia nggak pernah menyerah untuk berjuang. Seminggu setelah keluar dari perusahaan itu, Kaizaki menerima kabar kalau seniornya itu udah meninggoy. Dan karena hal tersebutlah, Kaizaki pun ikut keluar dari perusahaan itu. Kembali ke masa sekarang, Kaizaki langsung nanya tuh ke Karyu, kenapa dia tega ngambil tas Hishiro. Nah, karena udah terlanjur basah ya kan, Karyu akhirnya ngejelasin alasannya kalau Hishiro selalu aja dapat hal-hal yang selama ini diinginkan oleh Karyu. Ditambah lagi, Hishiro selalu mengejek Karyu atas semua kegagalan yang Karyu alami. Kaizaki yang ngerasa iba mencoba menasehati Karyu. Dia juga menyemangati Karyu agar tidak mudah putus asa. Sok banget, dia aja aslinya pengangguran. Abis nasihatin Karyu, Kaizaki nggak sengaja ketemu Hishiro di lorong sekolah. Nggak pakai basa-basi, Hishiro langsung nanyain kenapa Karyu ngambil tasnya. Tapi Kaizaki malah nyuruh Hishiro buat nanyain langsung ke Karyu. Ternyata Karyu udah ditunggu Hishiro nih men. Sedangkan Kaizaki sama Yuake lagi asik nonton para cabe-cabean dari balik pohon. Gak pakai cincong-cincongan, Hishiro langsung nanyain ngapain Karyu ngambil tasnya. Karyu pun langsung aja bilang kalau dia sangat benci Hishiro karena dengan mudahnya Hishiro bisa dapetin hal yang sangat susah payah Karyu usahain. Gak cuman itu aja, senyuman Hishiro juga lah yang bikin Karyu makin sebel men. Ngedengar itu, Hishiro nyoba buat ngejelasin kalau selama ini dia tersenyum karena saran dari Kaizaki. Lagian, Hishiro sebenarnya pengen banget temenan sama Karyu. Karyu masih kurang percaya tuh, lalu nyuruh Hishiro senyum dan alhasil... どう見ても私のことバカにしてる顔だよ。それだけです。どんだけ不器用なの。 Dari jurus senyum penahan boker itulah Karyu akhirnya sadar kalau dirinya udah salah paham. Dan mereka berdua pun berteman. Gini amat jadi cewek. Waktu pun berlalu dengan kenceng. Ketika memasuki liburan musim panas, salah satu teman Kaizaki yang bernama An Onoya berencana untuk menikmati festival kembang api bersama. Ngeliat Hishiro yang juga berada di situ, Karyu berinisiatif buat ngajak dia men. Besoknya, pas Kaizaki dan Oga lagi di perpustakaan, Kaizaki mulai nanya nih, siapa gadis yang paling bikin Oga nyaman dan siapa gadis yang asik diajak bicara. Dengan spontan tapi nggak Oga pun ngejawab kalau gadis itu adalah Karyu. Nah, pas Kaizaki nanya gadis yang ingin dia cium dan membuatnya ingin selalu bersama, Oga langsung shock karena dia nggak mandang Karyu kayak gitu. Dan nggak disangkanya lagi men, sedari tadi Hishiro nguping di situ. Waktu pun berlalu dengan kenceng. Di akhir liburan musim panas, Kaizaki, Oga, Karyu, Hishiro, dan satu temannya yang bernama An Onoya pergi ke festival. Belum sempet ngapa-ngapain, tiba-tiba hujan turun men. Mereka pun langsung berbondong-bondong mencari payung teduh. Apaan sih? Di tengah derasnya hujan yang mengguyur, sambil berteriak, Oga ngungkapin perasaannya ke Karyu. Kanye! Bukannya seneng men, Karyu yang salah tingkah malah kabur dari tempat itu. Nah, pas Hishiro ikut hujan-hujanan, noleh tuh ke Kaizaki. Disitulah Kaizaki menyadari kalau Hishiro terlihat cantik hari ini. Gara-gara kehujanan kemarin, besoknya Kaizaki nggak masuk sekolah men. Sorenya, Hishiro langsung nyamperin Kaizaki. Dengan sifat keibuan yang mirip sama bini Nema, Hishiro langsung ngerawat Kaizaki dengan penuh kasih sayang.
Ishiro lalu ngasih tahu kalau abis lulus entar dia mau kuliah ke luar negeri. Seketika Kaizaki hanya bisa diem men. Tibalah saatnya festival budaya. Kali ini Kaizaki bener-bener serius men. Pas lagi berduaan aja Kaizaki langsung nyatain perasaannya ke Ishiro. 好き嫌がってたから。 Tapi sayang seribu sayang, Ishiro nggak bisa membalas perasaan yang telah Kaizaki berikan. Lalu Ishiro pergi ninggalin Kaizaki. Sejak kejadian itu, hubungan Kaizaki dan Ishiro jadi canggung nih men. Gara-gara itulah Kaizaki dan Yoake pergi mengunjungi makam seniornya dulu. Abis berdoa, Kaizaki ketemu sama adik seniornya. Nah, adiknya itu lalu cerita kalau kakaknya dulu punya seorang junior yang sangat peduli kepadanya. Dan kakaknya dulu ngerasa telah diselamatin sama juniornya itu. Kaizaki pun teringat ketika seniornya dulu nyuruh dia buat nggak gampang nyerah dalam memperjuangkan sesuatu. Karena dukungan seniornya yang telah tiada itu, Kaizaki pun bertekad akan membuat kenangan terakhir bersama teman-temannya sebelum Kaizaki hilang dari ingatan mereka. Besoknya, Kaizaki ngajak semua teman-temannya buat rekreasi ke berbagai tempat dan gak lupa Kaizaki juga ngajak Yoake buat ikutan. Yoake sih nurut aja men, gampangan. Abis itu, Yoake dan Ishiro ketemuan di belakang sekolah nih. Di situ ternyata Ishiro curhat kalau dia sebenarnya seneng sama Kaizaki dan ternyatanya lagi Ishiro merupakan subjek eksperimen real life sebelum Kaizaki men. Dikarenakan percobaan pertama Ishiro yang gagal, dia memohon ke Yoake buat ngasih kesempatan kedua. Ishiro yang gak pengen gagal di percobaan real life kedua karena ujung-ujungnya nanti Kaizaki pasti akan ngelupain dia. Oleh sebab itu, Ishiro ngebohongin perasaannya pas Kaizaki nembak dia. Pedih men. 私貝崎さんと出会えてよかった。春になったらお別れなんですよね。 Besoknya, Kaizaki dan teman-temannya healing bersama-sama buat bikin kenangan untuk yang terakhir kalinya. Mulai dari pergi ke kebun binatang, balapan bareng, pergi ke museum, sampai akhirnya ditutup dengan melihat matahari yang terbenam dengan sangat indah men. Tentu aja sambil ngosokin balsem. Apaan sih? Malam pun tiba, pas udah mau masuk bis, Karyu dengan sengaja nyuruh Ishiro dan Kaizaki buat nyariin sapu tangannya yang ketinggalan. Dan terjadilah... Akhirnya mereka berdua nunggu bis yang akan lewat lagi. Kaizaki dan Ishiro yang nggak tahu kalau mereka berdua merupakan subjek percobaan real life mulai deh ngobrol-ngobrol tentang apa itu sebuah kenangan. Karena berpikir pada akhirnya mereka akan saling berpisah dan saling melupakan satu sama lain. Untuk yang terakhir kalinya, Kaizaki kembali ngutarain perasaannya dan bilang kalau dirinya nggak akan ngelupain Ishiro. Nah, dengar itu, Ishiro pun juga mengakui men kalau sebenarnya dia sangat mencintai Kaizaki dan berjanji nggak akan ngelupain Kaizaki. Ngelihat cewek idamannya nangis di depan matanya, Kaizaki pun... Hari kelulusan pun tiba. Sebelum benar-benar hilang dari ingatan teman-temannya, Kaizaki ngucapin terima kasih kepada mereka semua atas kenangan indah yang telah terjadi selama 1 tahun ini. Gara-gara salam perpisahan dari Kaizaki itu, Ishiro pun mulai nangis men. Terus... Baka! Beberapa tahun pun berlalu, Kaizaki akhirnya milih buat jadi seorang guru. Ternyata Kaizaki menjadi seorang guru adalah untuk membantu murid-muridnya agar ketika udah dewasa, murid-muridnya nggak berakhir jadi seorang pengangguran kayak Kaizaki sebelum dia mengikuti program real life. Nah, pas Kaizaki pergi ke ruang guru, dia ngeliat seorang guru baru yang budinya udah kayak gitar Spanyol men. Sampai kemudian... Hishiro to iimasu. Tamat. Kehaluan yang hakiki. Buat para balsemers, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton Story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.